Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama ini kita ketemu lagi dalam RK Podcast dan kali ini spesial nih. Jadi tamu pertama wanita yang hadir di RK Podcast. Walaupun hanya Zoom meeting tapi nggak apa-apa. Masih it's still special gitu. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya sudah hadir di sini bintang tamu atau narasumber kita, yaitu Ibu Iva Hanifah MPD. Beliau akan berbincang-bincang di RK Podcast. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ustadz. Ya. Masih sibuk di masa pandemi ini? Tidak, sekarang justru kampus sedang menerapkan lockdown total, WFH 100% mulai besok sampai tanggal 23 karena memang ada yang terkena lah. Makanya memang ini mungkin jadi peringatan buat kita untuk lebih betul-betul hati-hati ya. Iya, karena memang katanya Kuningan sudah mulai genting ini. Ya, katanya begitu. Katanya, mudah-mudahan sih enggak. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah ini COVID ini. Lumayan sih untuk pendidik kayak kita ini kan repot juga ya di masa pandemi. Iya, betul. Agak sedikit kesulitan dalam artian ada plus minus. Di satu sisi mungkin pendidik-pendidik yang tadinya tidak melek teknologi sekarang dipaksa harus melek teknologi, tapi ada satu hal yang hilang adalah karena melalui teknologi ini kita agak sulit untuk menyentuh aspek afeksi mereka dari segi sikap, attitude, karena memang tidak bisa tergantikan kehadiran guru di depan kelas melalui media-media virtual seperti ini itu tidak bisa tergantikan. Iya, begitu. Betul. Ya, apalagi kan kalau misalnya Zoom meeting bisa sambil ngapain aja gitu ya, nggak ketahuan. Iya, tidak ketahuan dengan alasan misalnya, sinyalnya Bu maaf, gitu kan nggak tahu. Tapi masih mending Bu kalau misalnya Ibu artinya ngajar di tingkat tinggi lah gitu, di perguruan tinggi. Yang repot tuh ya guru-guru SD dan lain yang tingkat menengah itu kan repot sekali gitu di masa pandemi gini. Jadi gini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sih, santai saja. Jadi saya ini sebagai bukan pengamat, penikmat bahasa. Kalau saya lihat misalnya orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, terutama di Amerika gitu. Mereka kalau berbicara itu enak gitu. Saya menikmati diksi-diksinya gitu. Kok dalam bahasa Indonesia nggak bisa? Atau gimana itu Bu? Maksudnya nggak bisa, maksudnya nggak? Percakapan yang diksinya indah gitu. Tidak dalam istilah ini indah itu tidak puitis atau tidak tidak sopan atau tidak terlihat elegannya gitu. Itu gimana Ustadz? Tiga. Saya tanya. Tiga. Jadi kadang-kadang kan gini, kalau misalnya percakapan orang-orang ya yang menggunakan bahasa Inggris lagi, mereka kalau bicara juga tidak secara vulgar, selalu ada meaning di belakangnya gitu Mbak, langsung yang terus terang gitu dan indah gitu, agak puitis dan elegan gitu kesannya. Nah kok kayaknya saya nggak menemukan itu dalam percakapan berbahasa dalam bahasa Indonesia gitu. Ibu sebagai dosen bahasa dan sastra Indonesia ini menurut Ibu gimana? Iya. Ya baik, saya mencoba menjawab sependek pengetahuan saya ya Pak Ustadz ya. Bahwa kan bahasa itu sendiri kalau kita lihat dari segi fungsinya banyak fungsinya. Ada fungsi yang jelas, fungsi utama dari bahasa itu adalah fungsi komunikasi. Iya. Dan fungsi ekspresi, fungsi patik dan sebagainya itu secara teoritis lah ya. Yang jelas yang banyak digunakan oleh kita adalah fungsi komunikasi dan fungsi ekspresi. Mungkin bagaimana bahasa itu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu gitu ya. Nah, cuma memang terkadang ketika kita mengekspresikannya pun ada banyak cara begitu ya. Dan bagaimana cara orang mengekspresikan bahasa itu bergantung sekali terhadap
apa ya, tujuan mereka apa, kemudian siapa yang berbicara itu gitu. Maka kalau dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan teori speaking gitu ya. Siapa yang berbicara, siapa lawan bicara, apa tujuannya, medianya seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian dalam penggunaan bahasa pun pasti akan apa ya, akan berkaitan dengan hal itu. Misalnya apa ya, bahasa yang dikeluarkan oleh misalnya maaf Ustadz gitu ya, yang kemudian berada di lingkungan pesantren, yang sehari-harinya bergaul dengan para asatid gitu ya, kemudian santriawan santriawati yang memang mereka sudah terbiasa dengan bahasa sehari-harinya adalah bahasa-bahasa agama gitu misalnya, tentu bahasanya akan seperti apa begitu. Kemudian bahasa yang keluar mungkin dari orang-orang yang terbiasa dengan apa ya, terbiasa dengan romantisme gitu ya, dengan kepuitisan gitu. Mungkin bahasa yang keluar akan seperti apa. Bahasa mereka yang maaf misalnya terbiasa di pasar dengan gaya hidup keras dan sebagainya, mungkin bahasa yang akan keluar pun seperti apa. Seperti itu. Sehingga kemudian penggunaan bahasa itu akan sangat berkaitan dengan latar lingkungan. belakang si penggunanya seperti itu. Nah, dan sementara kita tahu bahwa kita itu orang Indonesia itu adalah manusia-manusia yang unik gitu ya, dengan berbagai macam kultur, dengan berbagai macam budaya, latar belakang sosial, begitu kan ya kita nggak tahu sih kalau di Amerika seperti apa, cuma mungkin yang terlihat oleh kita itu adalah mereka-mereka yang memang berlatar belakangnya seperti apa, seperti itu. Mungkin yang memang yang mereka yang latar belakang pendidikannya tinggi dan sebagainya, seperti itu. Ya walaupun terkadang di Indonesia gitu, kalau saya melihat kadang orang-orang yang berlatar pendidikan tinggi, sosial kedudukan tinggi juga mereka tidak bisa menggunakan bahasa dengan elegan tadi seperti Ustadz bilang, dengan tepat kalau menurut saya katakan yang sesuai. Kalau misalnya coba kita lihat bagaimana kalau para pejabat kita sedang berdebat, misalnya kalau dulu ada acaranya Karni Ilyas itu ya, maaf saya menyebutkan merek nggak apa-apa ya, atau misalnya pokoknya acara-acara debat seperti banyak kan di televisi, saya melihat penggunaan bahasa mereka yang harusnya mereka itu bisa menjadi contoh juga sangat-sangat tidak apa ya, tidak mencontohkan pengguna bahasa yang baik gitu, pengguna Berarti bahasa yang bijak. kalau saya tangkap ini apa namanya, faktor-faktornya di antaranya tadi itu lingkungan berarti ya Bu ya, yang sangat Betul, budaya. Karena ada budaya satu teori yang ya gimana? budaya kita, ada satu teori yang mengatakan bahwa budaya bahasa itu adalah produk budaya. Bagaimana budaya orang masyarakat pengguna bahasa itu akan sangat berpengaruh pada penggunaan bahasanya. Seperti itu. Saya yakin lah mungkin ketika bagaimana sih di pesantren dengan budaya pesantrennya, pasti bahasanya akan berbeda kan dengan kami-kami yang di luar pesantren. Seperti itu gitu. Tapi kalau saya mungkin ya misalnya gini, kalau saya lihat sejarah sastrawan-sastrawan yang dulu itu, saya pernah membaca bukunya Syuman Jaya yang Aku itu Bu. Iya. Yang menceritakan Hairil Anwar itu kan katanya buku itu sebetulnya digarap untuk film kan, sama sutradara Syuman Jaya. Nah ketika saya baca saya membayangkan kondisi pada saat itu di mana orang sangat apresiasinya tinggi gitu terhadap karya sastra. Padahal secara latar belakang pendidikan pada zaman dulu sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Tapi kok tingkat apresiasinya terhadap dunia sastra itu tinggi sekali. Jauh lebih tinggi. Iya. Nah ini saya kadang-kadang bertanya, apa sih yang menjadi persoalan zaman sekarang ini? Sebenarnya masih ada nggak sih orang yang suka sastra zaman sekarang ini Bu? Ya kalau saya melihat ya karya sastra zaman dulu dengan sekarang juga memang sudah banyak yang berubah ya. Secara apa namanya, higher class lebih mana atau lebih berkelas yang mana? Kalau dari segi bahasa lebih jelas yang dulu menurut saya ya, menurut saya. Karena mungkin bagaimana kita bisa melihat
indah bahasanya Buya Hamka begitu Ya. ya. Kemudian ya penyair-penyair yang dulu lah. Kalau saya tuh sangat menyukai syair-syairnya Taufik Ismail yang walaupun di situ penuh dengan kritikan tapi bahasanya indah dan elegan seperti itu ya. Bahkan mungkin sekali Hairil Anwar yang pada saat itu terkenal dengan sastrawan pemberontak pun gitu ya, keras ya, bahasanya masih elegan menurut saya. Nah, sementara kemudian sekarang banyak sekali bermunculan karya sastra yang saya juga bukan termasuk orang yang termasuk orang yang concern di bidang sastra, hanya sebagai penikmat gitu ya. Sempat kita dengan mahasiswa waktu itu berdebat tentang arti dari karya sastra itu sendiri gitu ya. Nah, seperti mungkin karya-karyanya siapa ya? Saya menyebutkan nama bolehkah? Gak apa-apa. Dulu waktu itu zaman novel Ayu Utami Saman. Novel Saman Ayu Utami, terus kemudian kumpulan-kumpulan cerpen Jinar Mahesa Ayu gitu, bagaimana gitu ya mereka menobatkan diri bahwa karya yang mereka buat itu adalah sebuah sastra, tapi jauh sekali gitu dari keindahan gitu. Karena yang saya tahu bahwa karya sastra itu ada dua fungsi. Satu, dia fungsi sebagai mempunyai fungsi keindahan, dulce et etile gitu ya, kalau Rene Wallach dan Warren mengatakan dulce et etile. Dulce itu keindahan, etile itu kebermaknaan, bahwa karya sastra itu di dalamnya harus mengandung makna gitu ya, seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh sastrawan-sastrawan yang saya tadi sebutkan, salah satunya begitu ya, salah duanya gitu maksud saya, dari segi keindahan bahasa menurut saya tidak, karena bahasa-bahasa yang disampaikan begitu vulgar gitu ya, terbuka gitu kan ya, bahkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat, oleh mereka dibuka dengan begitu begitu bebasnya seperti itu. Dari segi keindahan saya tidak melihat itu, di situ ada indahnya. Apalagi kalau dari segi kebermaknaan, apa sih gitu? Apa tujuan mereka membuat karya itu? Gitu. Apakah sebuah kritikan gitu ya? Kalaupun misalnya mereka mengatakan bahwa itu sebuah kritikan, untuk siapa kritikannya? Kepada siapa mereka kritik? Gitu ya? Apakah kemudian terus cara yang mereka sampaikan apakah betul dengan seperti itu? Gitu. Justru malah kalau menurut saya karya-karya mereka kemudian akan dinikmati oleh siapa saja karena mereka menobatkan itu sebagai karya sastra, sehingga kemudian justru muatan-muatan negatif gitu yang akan kemudian dibaca oleh para pembaca. Sekarang kalau misalnya bagaimana yang bacanya itu adalah anak SMA, anak SMP gitu ya, dihadirkan bahasa-bahasa yang vulgar gitu. Seperti itu yang tidak layak menurut saya. Jadi sehingga kemudian lah ini nilai sastranya di mana gitu, karena keindahannya tidak ada, iya, dan banyak yang mengaku itu sebagai sebuah karya sastra. Mahasiswa saya banyak yang mau mengkaji karya-karya mereka. Saya bilang, apa sih fungsinya kita mengkaji karya mereka gitu? Kemudian hanya sebatas bahwa memenuhi kepuasan teori saja gitu. Misalnya ada yang membahas tentang sarkas di dalam kumpulan novelnya Jinar Mahesa Ayu. Dari bahasan kita, dari analisis kita hanya sebatas menemukan, oh ini novel ini sarkasnya seperti ini, hanya sebatas itu, apa makna di dalamnya gitu kan. Apa sih yang bisa kita ambil dari novel-novel tersebut, seperti itu, dari kumpulan-kumpulan cerpen seperti itu. Banyak yang minat gitu, dan banyak yang mengeluhkan mereka lah dianggap sebagai karya sastra yang jadi gini, karya sastra iya gitu, terlepas kebaharuan di dalam karya sastra. Iya, jadi terlepas dari konten daripada novel-novel atau karya sastra yang tadi disebutkan, berarti kalau begitu masih cukup banyak peminat sastra itu ya. Banyak, apalagi ya kalau misalnya sebatas apresiator ya, apresiator maksudnya masih banyak gitu. Masih banyak kalau Ibu lihat sendiri, penulis-penulis zaman sekarang semakin banyak. Kalau kita lihat banyak sih sebetulnya Pak, yang mau menulis itu. Coba kita misalnya lihat di aplikasi-aplikasi, banyak misalnya Noveltoon kayak gitu-gitu Pak. Aplikasi-aplikasi yang di dalamnya berisi novel, banyak sebetulnya bersertakan, cuma ya sekarang ini kan apalagi ditunjang dengan kemudahan itu ya. Tapi permasalahannya kan kembali lagi, semakin produktif penulis,
tapi kontennya semakin bagus atau Nah, tidak, kan itu yang jadi persoalan mungkin. iya seperti itu. Jadi terkadang tidak lagi mengindahkan apa ya, isi gitu. Isi itu dalam baik dari segi unsur sastranya itu sendiri maupun dari kebermaknaan dari sebuah karya itu, seperti itu. Saya melihat misalnya saya suka ada waktu itu pernah download beberapa aplikasi novel tune kayak gitu dengan berbagai macam nama gitu ya. Dari segi penulisannya juga acak adut, itu saya masuk acak adut. Contoh misalnya ini dari saya yang bukan menobatkan diri sebagai sastrawan saja bisa melihat gitu ya, segi alur, segi apanya serasa ngasal gitu. Kemudian konten di dalamnya, isi di dalamnya juga banyak hal yang vulgar, bahasa-bahasanya vulgar. Dan saya bilang ini banyak yang mengakses gitu, mungkin banyak para remaja yang mengakses itu. Sangat disayangkan. Nah itu dia, Bu. Jadi pada akhirnya mungkin ada benang merahnya nih gitu, kalau gitu. Tadi Ibu sebutkan para remaja itu. Nah sekarang kan gini, ketika kita misalnya berbicara atau dalam komunikasi apapun, entah verbal atau non verbal itu, ketika menggunakan bahasa diksi-diksi yang indah, yang agak puitis, langsung ada justifikasi, oh lebay gitu. Biasanya yang keluar itu kan anak-anak milenial tuh yang menjustifikasi ini lebay. Iya. Nah sebetulnya saya orang bodoh gitu nanya, lebay itu ada nggak sih Bu di KBBI? Kata lebay itu sendiri. Coba saya cek ya, saya kebetulan punya aplikasi KBBI online. Pernah di jangan saya lupa ada yang bertanya, ini kata-kata ini sudah masuk tidak sih kayak waktu itu apa ya? X apa gitu ya, saya lupa lagi. Kayaknya kok Lebay. seolah-olah keindahan bahasa itu akhirnya terbatasi dengan kata lebay itu. Iya, gitu. Nah, kalau saya buka di KBBI offline versi 5 ini, lebay memang ada. Artinya Artinya apa berlebihan. tuh? Berlebihan. Berlebihan. Gitu, tentang gaya berbicara, tentang penampilan. Artinya memang kata lebay ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kan Gitu. berarti Walaupun standarnya kan nggak jelas ya Bu. iya. Standar berlebihan itu dalam berbahasa seperti apa? Seperti apa? Ya. Kalau dulu kan kita yang saya tahu berlebihan itu masuk ke pleonasme ya, menggunakan kata-kata yang berlebihan sehingga kemudian tidak efektif gitu ya. Misalnya ketika kita mengatakan silakan naik ke atas, ya naik memang ke atas, itu yang berlebihan gitu, tidak efektif. Nah kalau sekarang berlebihan itu seperti apa, tidak jelas juga. Ya itu tadi sebenarnya ada yang ketika misalnya menggunakan kata-kata yang indah kemudian dikatakan lebay gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih memang apa ya, ini bagaimana kita sebagai pengguna bahasa gitu ya, bijak-bijak menggunakan bahasa. Ada mungkin kita apa sih mengenai jargon atau istilah jargon ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selama ini ketika kita mengatakan bahwa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah gitu ya, taat asas gitu ya. Ternyata kan tidak demikian. Di situ ada dua konsep, ada konsep baik dan ada konsep benar. Bahasa yang baik sudah pasti benar, tapi bahasa yang benar belum tentu baik. Karena kalau bahasa yang benar itu kan patokannya apakah bahasa itu sesuai dengan kaidah atau tidak. Nah, sementara kalau bahasa yang baik itu adalah bahasa tersebut apakah sesuai tidak dengan situasi dan kondisi di mana bahasa itu diproduksi seperti itu. Nah mungkin kembali lagi tadi kepada speaking itu, ketika kita berbicara, siapa kita, siapa lawan bicara kita, apa tujuan kita, medianya apa, itu mungkin yang harus kita perhatikan sehingga kemudian kata-kata lebay tadi tidak muncul gitu. Contoh, ketika saya sedang bercakap-cakap dengan Ustadz misalnya di situasi yang santai gitu ya, sedang di warung kopi gitu dan sebagainya. Kemudian saya menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang taat asas. Itu tidak komunikatif. Nah, itulah kemudian kalau dikatakan sebagai lebay. Menurut saya seperti itu. Atau kemudian
kalau itu masuk akal gitu. Ya, atau kemudian misalnya ketika saya jadi pemateri, contoh saya ngasih penyuluhan nih kepada ibu-ibu yang sehari-harinya ke sawah gitu ya. Kemudian saya menggunakan bahasa-bahasa yang high gitu ya. Iya, iya, Misalnya iya. ibu-ibu, kita harus pandai-pandai, mari kita sama-sama berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Itu lebay menurut saya. Karena tidak sesuai gitu. Mereka bukan mungkin akan sedikit terbata-bata memahami makna dari kata-kata yang saya sampaikan. Iya, iya, iya. Nah, Gitu. itu Atau mungkin ketika misalnya yang tadi Ustadz sampaikan, ketika ada orang mengatakan apa namanya menggunakan bahasa yang bagus, kemudian dikatakan lebay karena gitu ya, karena situasi dan kondisinya mungkin yang tidak pas gitu. Pemilihan diksi yang puitis, yang indah pada saat yang tidak tepat. tidak tepat. Contoh misalnya ketika kita sedang bercanda kemudian pakai bahasanya puitis mungkin masih dianggap bercandaan. Contoh apa ya? Misalnya sedang kita berserius-serius ria kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Menurut saya juga itu tidak tepat Iya, gitu. iya, iya. Atau contoh misalnya Ustadz buat sebuah makalah apa ilmiah, kemudian bahasa di dalamnya menggunakan bahasa kiasan, bahasa puitis, itu juga memang tidak tepat Ustadz Iya, seperti iya, itu iya. kalau menurut saya. Sehingga kemudian unsur lebaynya di situ begitu berlebihan. Tidak Berarti artinya berlebihan di sini berarti kalau bagi saya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi itu. boleh lah itu dikatakan lebay kalau seperti itu ya Bu ya. Gitu. Sekarang saya juga bagi saya orang yang tidak terlalu pandai berbahasa puitis, Ustaz. Nggak bisa saya bikin puisi. Nah, kemudian ketika ada orang yang berbicara bahasanya puitis sekali, tapi bukan dalam konteks yang Konteks yang tepat. sedang berbicara tentang puisi, sedang berbicara tentang ini, rasanya kok agak gimana gitu. Seperti itu mungkin maksudnya ke sana, Ustaz. Iya, 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 iya. Tapi kalau saya kalau lihat orang yang berbicara puitis dalam kondisi apapun tetap suka saya. Oh Kalaupun, ya. kalaupun tidak tepat Nah, jadi berarti lucu ketika gitu berbicara maksudnya. dengan eh, Minimal jadi berarti hiburan. kalau kalau dengan Ustaz, kalau dengan Ustaz berarti itu tidak lebay karena sesuai dengan orang yang ditujunya seperti itu. Ini mah saya gitu. Cuman gini yang justru yang bikin saya resah itu ya di sosial media gitu. Penggunaan bahasa anak-anak zaman sekarang ini ya Allah ini kok ya vulgar dan betul-betul tidak beretika, banyak lah yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya komentar-komentar yang dengan nada menghujat itu kayaknya ini kok Iya. kalau kata orang zaman dulu di sekolah itu sih budak teh dahar bangku sekolah tuh gitu kan. Sebenarnya Iya, apa sih yang iya. menjadi masalah itu? Iya, Apakah terkadang sekarang bahasa-bahasa orang yang terdidik tapi tidak seperti bahasa terdidik gitu ya. iya Gitu. iya itu Ya, kita lihat mahasiswa atau anak-anak sekolah. jadi ngeri gitu. Kita lihat mahasiswa atau anak-anak sekolah yang saling komentar dan sebagainya menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, yang tidak sepantasnya mungkin ya. Ya karena itu tadi sih Ustaz, kalau menurut saya banyak faktor, salah satunya adalah faktor guritas. Contoh gitu ya, bagaimana kalau menurut saya sekarang ya itulah tadi para pejabat, para artis itu ya yang notabene menjadi panutan bagi sebagian Kalau orang kita. kurikulum sendiri gitu Hmm. dalam khususnya kurikulum bahasa Indonesia baik dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu sebetulnya sudah bagus ya sih. Artinya bahasa ini kan tolak ukurnya atau produk hasil akhirnya itu kan seharusnya penerapannya gitu ya Bu ya. Iya, Kalau iya. misalnya bahasa anak-anak zaman sekarang ini seperti itu, apa ada yang salah dengan kurikulum bahasa Indonesia di sekolah itu? Jujur saya orang pendidik yang termasuk pada orang yang bingung dengan pendidikan sekarang itu. Ya, termasuk dalamnya kurikulum. Maaf ya kalau saya berbicara seperti itu bukan berarti saya orang yang kontra pemerintah, bukan. Ya, ini Ini saya argumen berbicara saja. saya argumen. Ya. Itu ya, semakin ke sini semakin tidak jelas gitu. Kalau kalau dalam kurikulum bahasa Indonesia sendiri dulu tahun berapa ya? Kurikulum tahun
84 atau tahun berapa yang saya pelajari, walaupun saya juga tidak mengalami itu, tapi yang saya pelajari setidaknya di situ kan ada muatan pragmatik di dalam berbahasa. Muatan pragmatik dalam berbahasa itu adalah bagaimana penggunaan bahasa dilihat dari segi konteks gitu ya. Dilihat dari segi konteks, dengan siapa bahasa itu digunakan gitu ya, kepada siapa dan sebagainya. Itu siswa tuh diajarkan seperti itu gitu ya. Makanya mungkin walaupun bahasa Indonesia tidak mengenal yang namanya undang-undang bahasa seperti hanya bahasa Sunda gitu, tapi setidaknya kita bisa melarapkan gitu ya, ini kata ini bisa digunakan untuk apa, dalam situasi apa, setidaknya seperti itu. Dalam situasi seperti ini dengan orang yang usianya lebih tua begini, dengan orang yang usia lebih muda begini gitu, karena Iya, betul. ada prinsip kesesuaian dalam penggunaan bahasa pun. Contoh misalnya antara kata wafat, mati, Iya, meninggal gitu ya, mampus, itu kan sama iya, sebetulnya iya. secara leksikal maknanya. Cuma kan bagaimana penggunaannya, pelarapannya seperti itu. Nah, semakin ke sini kemudian ya gitu ya, mungkin sampai sampai kurikulum berbasis kompetensi, sampai kurikulum tingkat satuan pendidikan, 16. saya masih jelas menurut saya bahwa di situ bahasa bahasa itu di apa ya, dipisah-pisah, bukan dipisahkan sih, kita sudah diinikan mana yang keterampilan ini, mana keterampilan dan sebagainya. Nah sekarang dengan kurtilas yang disatukan seperti ini, pembelajaran bahasa berbasis teks gitu ya, seperti itu, di mana dalam satu semester itu siswa hanya melulu belajar tentang teks, menurut saya seolah-olah mengkerdilkan dari bahasa itu sendiri gitu. Apakah Iya. belajar bahasa itu hanya belajar teks gitu? Entah, kalau dalam bahasa Inggris saya tidak, apakah sama gitu ya. Masa belajar bahasa selama satu semester atau selama 1 tahun misalnya hanya belajar tentang teks gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian dari segi penggunaan bahasa, baik tadi konsep bahasa yang benar maupun bahasa yang baiknya pun tidak terlalu diindahkan gitu. Contoh, kalau dulu kan kita masih diajarkan gitu ya tentang bagaimana penggunaan bahasa yang benar saja dulu, yang benar gitu ya, yang benar sesuai kaidahnya. Kita tahu gitu mana yang harusnya menulis, yang harus dipisahkan, mana yang harus disatukan, itu tahu gitu. Nah sekarang dengan seperti ini, pembelajaran bahasa Indonesia seperti ini dari segi kaidah benarnya saja sudah banyak yang tidak mengindahkannya, walaupun gitu ya, ini kan bisa diintegrasikan nanti dalam, tetap susah gitu, tetap sulit kalau bagi saya gitu ya. Nah, apalagi bagaimana konteks penggunanya itu sendiri. Apakah kemudian kita berbicara tentang eh, adab gitu ya, adab berbahasa itu cukup hanya dengan pelajari teks? Saya rasa tidak. Gitu. Kalau dulu kan ada pelajaran berbicaranya, begitu kan? Berarti Gimana sih ketika kita berbicara? Iya, gitu. Kalau harus sekarang melulu belajar tentang teks seperti itu. berarti Jadi ada faktor yang betul-betul mendegradasi kualitas bahasa dari iya, dari gitu. Kalau kalau dulu istilah teman saya itu mengkerdilkan bahasa itu sendiri gitu ya. Masa belajar bahasa hanya dengan belajar teks gitu. Walaupun sekarang memang kan literasi gitu ya. Ya literasi kan tidak hanya dengan membaca gitu kan tapi ya. ini Bu, Seperti kalau itu. saya misalnya saya ingat waktu zaman EMI itu berarti hitungannya zaman kurikulum 94. Mhm. Itu kan hanya menghafal gitu. Termasuk bahasa Indonesia juga menghafal. Tapi setidaknya ada yang nempel loh, Bu. Iya kan, ada yang Cuman yang nempel, jadi harus bagaimana masalah, sih? gini, kok saya lihat anak-anak zaman sekarang peribahasa aja nggak tahu. Nah, itu dia. Ajarin apa enggak gitu. Iya, gitu kan. Makanya tadi kan kata Ustadz, unsur-unsur keeleganan bahasa gitu udah mulai hilang karena mereka tidak tahu makna peribahasa, ungkapan-ungkapan. Itu kan Iya, dengan iya. ungkapan itu, bahasa-bahasa kias itu mereka belajar bagaimana mengungkapkan bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu betul nggak sih, behind the line atau beyond the line gitu ya. Jadi ada makna yang Ya, tersirat gitu. Nah, kalau anak zaman sekarang agak sulit mengartikan kata-kata yang kemudian ada makna tersirat di belakang, itu agak-agak sulit, tidak, kurang mengenal kan itu tadi gitu. dulu waktu zaman saya remaja misalnya yang populer itu buku-buku kata mutiara.
Iya betul. Kata-kata Sekarang mutiara kayaknya gitu ya. anak-anak nggak tahu tentang quote, tentang Hmm, kata-kata mutiara itu kayaknya nggak ada maknanya sama sekali gitu. iya Ini repot gitu. juga sih. Gimana ya? Seperti itu. Apalagi kalau dulu ya saya karena saya kan dari kampung. Belajar bahasa Sunda misalnya. Saya belajar bahasa Sunda itu tidak dari guru sebetulnya. Dulu hiburan saya itu kan salah satunya adalah radio. Ada Ya, Dongeng ya, Mang ya. Jaya. Nah, Nah, ya, ya. itu bahasanya kan bagus banget Betul, gitu. betul, betul. Makanya saya tahu gitu ya, misalnya ada peribahasa-peribahasa sarendek saigel saketek sapihanean kacai jadi Hmm. salewi kadang jadi salogak gitu Ya, itu kan ya, ya. dari hal seperti itu anak Hmm. zaman sekarang mana tahu Iya, itu betul. karena memang tadi seperti Ustaz bilang tidak diajarkan tidak diperkenalkan Dan itu mungkin medianya bahasa-bahasa juga ya, Bu ya. Medianya iya yang tidak betul menyediakan itu. betul tidak Karena ada media saya yang juga menyediakan itu. belajar bahasa Sunda yang bagus, yang baik itu ya dari wayang golek justru. Iya kan dari media gitu kan Mm-mm. karena Dan itu jadi medianya sekarang mungkin lebih terlalu banyak menyajikan hal yang vulgar. iya betul Jadi itu juga vulgar sebuah dosa. sarkas. Mm-mm. Coba sekarang kalau misalnya bahasa-bahasanya maaf ya, Mobile Legend kalau yang sekilas saya tahu misalnya kayak kill gitu kan itu kan Iya, tentang iya, iya. membunuh gitu dan sebagainya sebagainya. Sehingga kemudian kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa punten ya ini sedikit melenceng. Misalnya ajaran di Al-Quran itu banyak kata-kata yang tentang pembunuhan dan sebagainya. Enggak salah tuh. Yang banyak-banyak hal seperti itu justru di game-game yang Mm-mm. mereka mainkan itu kill apalagi gitu ya Iya, iya, iya. dan sebagainya saya nggak terlalu terlalu cuma sedikit sedikit melihat mendengar gitu ya tentang apa sih game-game seperti itu banyak kata-kata yang mengarah ke sana gitu Iya, iya, justru iya. mereka mengenal bahasa-bahasa vulgar itu dari situ kalau menurut saya bahasa-bahasa sarkas itu Dan tidak ada penyeimbang media yang memberikan pendidikan kebahasaan yang baik. benar Dulu masih betul ada, dulu itu apa Bu di TVRI itu? hmm. Kan ada ya di TVRI itu apa sih? Belajar bahasa Indonesia itu Nah itu ada dulu dulu ada TPRI ada TPI Televisi di Pendidikan TPI juga ada. Indonesia itu ada kan bagaimana dia dicontohkan percakapan Iya. seperti apa kayak gitu-gitu ya sekarang mana ada dan tidak akan menarik buat anak zaman Ya sekarang dibuat sekalipun, seperti nah itu itu dia sekalipun ada belum tentu ditonton kan. nah itu Repot juga gini. Jadi harus mulai dari mana kira-kira boleh? ya memang sih ini harus kalau kalau bagi saya segala sesuatu itu harus dari akar kan Akarnya gimana? kalau kalau dalam pendidikan akarnya ya kurikulum Hmm. ya kurikulum siapa yang membuat ya yang penentu kebijakan berarti yang di atasnya tuh harus sekarang kan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri sudah mulai hilang, mulai lemah, Bu, gitu ya. saya khawatir nanti anak-anak di kita ini udah nggak mau pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, iya, gitu. Udah mulai hilang, gitu. Walaupun sekarang sudah tidak ada kelas sekolah RSBI ya, bertaraf internasional, tetap saja kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu mulai hilang, gitu. Nggak ada orang yang, wah kalau nilai bahasa Indonesia baik itu bagus, gitu ya. Padahal Hmm. nyatanya sih sebetulnya banyak juga yang anak-anak yang katanya pinter tapi nilai bahasa Indonesia-nya jeblok Ya. juga. Nggak tahu tuh aneh gitu ya saya. Kebanggaan terhadap bahasa itu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan gitu. Sekarang kan segala sesuatu patokannya ke TOEFL ya Iya, gitu. betul, betul. Bahkan anak bahasa Indonesia saja kalau mau lulus syaratnya TOEFL bukan UKBI gitu. Berarti kemarin kemudian undang-undang yang baru disahkan itu yang omnibus law ya yang kemarin sempat kontroversi itu di dalamnya memang menghapuskan kewajiban pekerja asing apa sih tes bahasa Indonesia kalau mau kerja di Indonesia. Hmm. Jadi kemudian tidak ada kebanggaan lagi sih gitu. Saya rasa nanti lama-lama bahasa Indonesia itu tidak akan menjadi Oh, tuan yang di menarik. rumahnya sendiri Hmm. gitu. Itu Seperti itu. kalau sudah seperti itu, repot. Nah, memang gimana ya, Bu? Misalnya begini saja, saya mengelola lembaga pendidikan gitu. Hmm. Pada akhirnya kan melihat pasar marketing bahwa oh orang tua itu ingin sekali menyekolahkan anaknya yang biar bisa berbahasa Inggris. Bahasa Iya, Inggris loh yang dituju. iya. Nggak bahasa Indonesia gitu. Pada akhirnya kan yang namanya lembaga pendidikan
nyari market kan Bu ya. Kalau ibarat kata Betul. nyari Iya, market ya pasti sudah sesuai kita sesuai dengan menyesuaikan keinginan keinginan pasar. pasar kan. Iya, ya repot. Ah, iya, betul itu karena kan kembali lagi ke kebijakan. Hmm. Itu bagaimana kemudian sekarang Jepang dengan marwahnya gitu ya. Karena mereka konsen dengan bahasa Jepangnya. Iya, iya. Gitu ya. Cina dengan bahasa Cinanya. Sehingga kemudian akhirnya bahasa Cina dipelajari di luar negeri, bahasa Jepang dipelajari di luar negeri. Walaupun kalau katanya bahasa Indonesia sendiri sekarang katanya banyak yang mau pelajari. Seperti itu. Tapi Nah, saya justru itu khawatirnya di luar justru bahasa Indonesia semakin nah, menarik di luar, tapi di kita ditinggalkan. nah itu jadi itu kembali ke sikap kita kali ya mungkin bahwa sikap kita lebih berbangga menggunakan segala sesuatu yang berasal dari luar negeri. Iya. Seperti itu. Nah, termasuk dalam hal berbahasa. Sehingga kemudian sekarang anak-anak sekarang bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia lagi, bukan bahasa Sunda lagi, tapi bahasa Inggris misalnya seperti itu. Dan mereka lebih lebih bangga kalau anaknya bisa cacis ngomong bahasa Inggris gitu, walaupun itu juga menurut saya tidak terkonsep. Ya memang tujuannya untuk apa? Apakah mereka memang nanti akan hidup di luar negeri? Akhirnya si anak sendiri yang tersiksa karena mereka hidup di Indonesia, bergaul dengan orang Indonesia, tapi mereka bisanya bahasa Inggris. Itu kan aneh juga orang tuanya. Akhirnya mereka bisa bahasa Inggris tapi ditipu orang karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia kan gitu. Ya, nah itu jadi terkadang mungkin apa juga salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia adalah sikap berbahasa orang Indonesia itu sendiri yang lebih bangga dengan bahasa asing gitu ya daripada dengan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Kalau saya sih, kalaupun saya mau mengajarkan nanti bahasa asing kepada anak saya, pengennya bahasa Arab Ustaz, karena bahasa Al-Quran gitu. Iya. Tidak bahasa Inggris gitu ya. Ya, ya apa juga sih kalau kita nggak mau tinggal di luar negeri mah emang penting banget itu ya kita bisa belajar bisa bahasa Inggris itu gitu. Ya penting. Sekarang kita yang tinggal di Indonesia Penting juga. kerja di Indonesia, iya penting sih penting. Cuma maksudnya apakah Buktinya penting saya kuliah banget bahasa gitu? Inggris. Ah iya, gitu. Maksudnya penting banget Ya, sampai ya. harus dijadikan sebagai bahasa ibu gitu loh, Nah, Ustaz. justru itu sebetulnya eh, yang jadi masalah itu karena lebih membanggakan yang lain. Nah itu sih Bahasa seperti yang itu. lain. Bukan berarti kan moto dari Balai Bahasa kita sekarang kan utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah gitu kan ya. Harusnya memang seperti itu. Gitu. Tapi kalau Bahasa asing itu misalnya ya sesuai urutannya Bu ya, mengajarkan bahasa kepada anak, harusnya bahasa ibu dulu. iya bahasa ibu Mm-mm. gitu. Kan nanti itu sesuai dengan apa ya perkembangan Lingkungan. perkembangan kognitifnya gitu Iya, kan. iya, iya. Kenapa dengan bahasa ibu? Karena mungkin secara perkembangan kognitifnya sesuai dengan perkembangan mereka karena sehari-hari mereka dengan ibunya, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Iya, iya. Kemudian mungkin bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kedua Dua. gitu ya. Dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, harusnya seperti itu diposisikannya. Jadi Dari bahasa urutannya harus harus seperti itu biar harusnya bagus. tuh, biar bagus. Tapi ya sekarang nyatanya anak-anak yang baru lahir udah dikenalkannya dengan bahasa asing gitu ya terlepas apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa apapun itu walaupun memang kebanyakannya bahasa Inggris. Yang Kalau yang kalau sekarang mau begitu kan yang sekarang lagi marak itu dan memang mereka luar biasa sih Bu, di supportnya bahasa Korea itu sekarang nah ini karena memang mereka apa ya dari semua lini gitu dari makanya ada seni dari makanan uh, nah, kita belum mampu ke film situ. iya gitu. Walaupun iya sih karena memang dari beberapa faktor kalau dulu kan kita kecanduan film India nggak sampai harus belajar bahasa India kan Betul, betul, betul. tapi sekarang bahasa Korea itu karena memang filmnya apa ya merajai makanan, fashion. Dia Pokoknya apa tuh 5 F tuh kan? Food, fashion, film, fun, satunya lagi apa ya? Financial ya, seperti itu. 5 F ya. yang mempengaruhi gaya 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 hidup seseorang itu. Yang memang masuknya budaya orang lain tuh ya melalui 5 F itu. Makanannya sekarang kayaknya kalau segala Korea itu sampai kemarin ya yang kasus McD Ya, itu. ya sampai
Aduh, pokoknya kayaknya segala yang berasal dari Korea itu nggak enak pun jadi enak gitu kayaknya. Saya sih membayangkan kalau nanti yang seperti itu kalau ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Hmm. Ya harusnya minimal bisa di negerinya sendirilah gitu, bahasa Indonesia itu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Seperti itu. Penting juga Tapi kalau ya bahasa ibu. Saya juga penyuka bahasa Sunda yang kalau misalnya ke Kota Kuningan aja hampir nggak ada gitu. Anak-anak muda iya yang gitu. menggunakan bahasa Sunda gitu. Anak besar usia berapa yang paling besar? Saya tujuh. Usia 7. Hmm. Pasti udah nggak kenal kan bahasa Sunda? Ya, Nggak, saya enggak, justru ya. saya nggak pernah ngajarin bahasa Indonesia. Ah, bisa Dari kecil bahasanya bahasa sampai Sunda. dari kecil sampai sekarang hanya ngajarin bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda berarti bahasa Sundanya bagus dong. Enggak juga, tetap saja lingkungan. Oh iya sih. Tapi saya suka Iya itu. kenalin itu apa namanya, suruh nonton wayang golek. Oh, dulu juga sebetulnya saya nggak diajarin sama orang tua. Apa sih senang bahasa Sunda kayak gitu tuh karena memang ya itu tadi Dia yang media ada yang gitu kan ya. media yang ada gitu. Kalau dulu ya itu sih yang paling membekas itu dongeng Mang Jaya kalau saya. Kalau kalau wayang golek saya nggak terlalu suka karena apa ya Terlalu ada panjang. terlalu panjang gitu terus nggak ngerti ceritanya. Kalau dongeng Mang Jaya kan apa ya kehidupan Iya, sehari-hari lebih gitu. ke Cuma memang gitu. Cuma memang kan bahasanya termasuk bahasa bagus dan banyak apa ya nasihat gitu nasihat. seperti Itu itu. pentingnya. Iya, penting. Banyak nasihat gitu. Kudu alakur cenah sing kacaya jadi salawi kadala jadi salawak itu kak yang ini di saya tuh yang apa yang nerap sampai sekarang gitu ya Bahasa seperti itu. bahasa seperti itu sekarang ini hanya bisa dijumpai pada saat momen serah terima pengantin. Pengantin pun Ya, itu udah jarang yang bisa alhamdulillah gitu. kalau di saya masih pakai. Banyak ya. Dan mudah-mudahan tetap dilestarikan. Iya seperti itu kalau sekarang nilai bahasa mungkin antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda anak-anak gitu ya di tingkat SMA. Betul. Sama bahasa Bahasa Arab. Inggris itu misalnya kalau yang umum kan ini bahasa Inggris itu teratas, bahasa Indonesia kedua, bahasa Sunda paling jeblok gitu. Ya, ya itu. Karena memang Gitu, sulit, iya. bahasa Sunda itu kan sulit. Iya, saya juga aneh kenapa ya anak-anak lebih lebih senang dalam belajar bahasa Inggris dalam hal ini ya gitu. Kalau Ya. walaupun kan bahasa Inggris itu ini banget ya kalau menurut saya Hmm. mah. Tensisnya aja berapa tuh Ustaz saya mau pusing belajar bahasa Inggris. Tapi saya Saya juga suka ngapalin tensis. ngomong ke anak-anak. Kan kebetulan di pesantren ada pembelajaran bahasa Inggris juga dan diajarkan secara intensif. Tapi saya suka ngomong, saya bilang saya lulusan bahasa Inggris, di pesantren diajarkan bahasa Inggris, tapi kamu harus tahu bahasa Sunda jauh lebih indah. Iya, Betul, karena secara tingkatan, iya, wah luar biasa. iya betul betul. Ya walaupun nggak tahu sih, saya nggak terlalu tahu dalam bahasa Inggris apakah ada bahasa-bahasa siloka seperti itu gitu ya, bahasa-bahasa Hmm. majas seperti itu apakah ada? Gitu. Ada juga sih. Ada sih pasti gitu. Cuma tapi kan secara kultur saya yakin akan beda. Apa sih kalau teman sentuhan, touch-nya gitu ya, Ustaz. Ya. Pasti pengguna karena kita kultur orang Sunda, orang Indonesia, sehingga kemudian apa ya si bahasa pun karena tadi bahasa itu mengandung kultur tertentu. Misalnya kita belajar ungkapan dalam bahasa Inggris dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia pasti akan lebih dalam ungkapannya bahasa Indonesia daripada Iya, bahasa memang, Inggris. memang. Itu pasti ya. Cuman Karena ya, akan ada kultur yang berbeda. Karena ungkapan dalam bahasa Inggris diproduksi oleh orang Inggris yang punya kulturnya kultur Inggris gitu. Nah, saya juga beda dengan kita iya, pasti akan berbeda misalnya. kadang-kadang milih-milih sih, misalnya ada, oh ini bagus nih dalam bahasa Inggris, kayaknya bisa diterapkan di ke bahasa Indonesia kan. Misalnya gini, eh, kalau kalau situasi dalam mengajar, ada anak yang terlambat masuk, mungkin kalau kita pakai bahasa Indonesia, silahkan keluar saja. Anak yang terlambat itu dikeluar. Tapi ada kalau dalam bahasa Inggris, caranya itu bicaranya close the door from the outside.
Saya hanya pakai bahasa Indonesia saja. Tolong tutup pintunya dari luar. Jadi lebih indah gitu. Tapi ada juga bisa dalam bahasa Indonesianya, misalnya, saya rasa Anda tahu jalan keluar itu kemana. Seperti itu Itu kan? bagus. Itu kalau anak zaman sekarang maksudnya apa ya? Mungkin gitu. Iya, jangankan itu, misalnya begini ya, ketika misalnya ada yang telat masuk gitu ya, kita tanya jam berapa sekarang, gitu kan? Itu kan bahasa Dijawab. pragmatik sebetulnya. Langsung malah jawab ya. Jam 10 Bu, gitu kan? Maksud saya kan nggak ke situ gitu, Iya. karena mereka memang terbiasa dengan bahasa yang lugas, yang langsung gitu ya, sehingga kemudian bahasa-bahasa yang pragmatis seperti itu yang ada makna tersirat itu tidak apa ya, tidak mereka pahami, itu tidak peka gitu, seperti itu. Ya, itu Kemudian yang saya ketika suka saya tuh sebetulnya mengatakan, begitu, Bu. nah, tentu Bahasa-bahasa. kamu tahu kan jalan Hmm. keluar itu kemana, misalnya kan Ya, seperti itu, iya. pelangap-pelongosan gitu. Padahal itu mahasiswa kan, Iya, apalagi anak-anak. iya itulah. Nah itu ya kan kembali lagi tadi ke kultur mungkin ya. Kultur kita dulu dengan sekarang tuh jauh sangat berbeda. Budaya, karena pola asuh dan sebagainya juga berbeda. Sekarang pola asuh orang tua zaman sekarang ya mereka banyak ngandelin gadget. Ya itu instan akhirnya. Jadi Pola banyak orang tua aslinya sendiri yang akhirnya lebih 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 senang bergaul dengan gadget daripada dengan anak-anaknya kan. ya Itu saya tidak munafik, perlu saya rasakan diakui, perlu sendiri. diakui seperti itu. Iya, Begitu. itu saya kadang nggak, saya kok berpikir saya ngedidik anak orang, ngedidik anak sendiri bisa nggak ya gitu. Ya itu Kayak dia. gitu. Akhirnya tetap aja anak sendiri diketik orang. Iya gitu. Memang Saya memang kalau begitu lagi sih, Bu. Memang iya siapapun itu sekelas ulama besar iya pun tetap harus. iya saya tidak munafik gitu. Sampai sampai saya suka kadang ngobrol oleh suami saya, kamu anak orang dididik katanya, anak kamu sendiri kalau ngajarin gak sabaran, marah-marah mulu gitu kan. Seperti itu ya, karena itu pengennya insan kalau ngajarin anak pengen cepet Ya bisa itu. kan gitu. Memang begitu. Zamannya mungkin ya seperti itu ya, Bu. Iya, zaman udah berubah dan sebetulnya ya mungkin bagaimana kita pandai apa ya, bijak dalam bersikap itu mungkin yang diperlukan di sini, dan bijak untuk menjadi seorang yang bijak, yang pandai menyikapi sesuatu itu tidak ada sekolahnya Ustaz, harus betul-betul karena latihan gitu ya, karena apa ya, karena terbiasa bersikap bijak gitu. Orang yang bijak dengan orang yang apa ya, misalnya panikan, orang yang nggak bijak pasti karena ada proses kehidupan yang dilaluinya tuh berbeda, pastinya seperti itu. Kalau menurut saya sih. Wah ini menarik. Terasa ya, Bu ya, sudah ternyata Iya. 1 jam. Terima kasih apa namanya sudah memberikan pengetahuan tentang kebahasaan, dan juga banyaklah yang bisa didapat dari pembicaraan ini khususnya bagi saya. Barangkali Ibu terakhir silahkan untuk teman-teman viewernya RPTV ini mau memberikan nasihat atau silahkan. Nasihat tentang apa? Apa sih? Tentang kebahasaan atau apapun itu.